Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Aris Mahmudi MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih pada semester kali ini, dan juga yang saya banggakan teman-teman rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun tidak dalam satu ruangan, tidak bertatap muka langsung, dan tetap terjaga dengan Islam dan iman kita. Dan juga selawat serta salam tetap kita curahkan kehadirat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu adil Islam wal iman, yang hingga saat ini, hingga saat nanti, saat kiamat baginda Nabi Muhammad SAW kita nantikan syafaatnya. Perkenalkan, saya Fitra Aulia Karim, mahasiswa psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mencoba menjelaskan kitab Syarah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Syekh Ahmad Ibn Zain Ibn Alawi Ibn Muhammad Alawi Al-Habsyi. Dan di sini saya hanya ditugaskan untuk menerangkan tentang bab haji, bab haidul qalbi minal ma'ashi, dan juga bab tentang qunut asy-syafi'i. Jadi sebelumnya, apabila nanti terjadi kesalahan, karena di sini dalam tahap belajar, mohon apabila terjadi kesalahan silahkan dibetulkan, karena jujur mungkin masih banyak kurangnya. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi syarinahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarinahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Syekh Ahmad bin Zaid Alawi Ibnu Muhammad Alawi Al-Habsyi. شرنا يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح لنا al-musannif ta'ala wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Kita masuk pada bab haji. Babul haji. Adapun di sini adalah bab yang menerangkan tentang haji. Wa amal haji,
Adapun ibadah haji fahuwa khamisu arkanil islami, adalah rukun Islam yang kelima. Perlu kita ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Wa huwa, adapun utai haji, iku fardun ala kulli muslimin, wajib bagi tiap-tiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, hurrin yang merdeka. Jadi haji ini diwajibkan pada setiap muslim yang mukallaf, atau bisa dibilang balik dan mengerti baik buruk, atau bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, dan hurrin, merdeka. Jadi tulis budak tidak diwajibkan di sini. Wa kadza umratu. Wa kadza umratu berarti seperti umrah juga. Fil umri, dalam seumur hidup, marratan, sekali. Jadi haji dan umrah diharapnya seumur hidup bisa dilakukan minimal sekali. Bisyartin istita'ati, ini poinnya. Bisyartin istita'ati, dengan syarat mampu. Jadi untuk haji, syarat agar diwajibkannya haji itu mampu. Jadi apabila kita tidak mampu, maka tidak masuk dalam sini, tidak masuk dalam orang yang diwajibkan untuk haji. Nah, bagaimana istita'atan itu? Bisyaratil istita'ati wahiyya ayyamlika ma yahtaju ilahi fi safarihi. Jadi yang mampu dimaksud di sini yaitu memiliki bekal atau memiliki biaya untuk ila haji, zahaban, untuk berangkat, wa iyaban, dan untuk pulang. Jadi memiliki biaya untuk berangkat dan juga memiliki biaya untuk pulang. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan juga tetap memiliki biaya atau biaya yang akan dinafkahkan untuk keluarga yang ditinggal haji dari mulai berangkat haji hingga pulang. Jadi tidak semena-mena kita hanya membawa biaya yang kita bawa ke Baitullah, tetapi juga kita harus meninggalkan biaya atau nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi di rumah. Wa amal haji, dan beberapa amalan tentang haji, salah satu asya'ah, ada 3 perkara. Yang pertama, arkanun, rukun-rukun, wajibatun, beberapa kewajiban atau wajib haji, wasunanu, dan sunnah-sunnah haji. Dan masuk pada yang pertama yaitu rukun-rukun haji. Fal arkanu khamsatun, adapun beberapa rukun itu ada 5. Yang pertama ihram. Nah, apa itu ihram? Wa huwa ihram niyatun dukhuli fil haji, niat masuk untuk haji, awil umrati, atau umrah. Jadi sama ya, haji dan umrah harus sama-sama ihram. Wa yastahabbu ayyaqula ma'a dzalik, yang disunahkan untuk ihram dan membaca seperti berikut: nawaitul hajja awil umrata aw ahramtu bihi lillahi ta'ala.
Jadi kita disunahkan untuk membaca sesuai turunan, yaitu nawaitul hajjah atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang artinya saya niat untuk haji atau saya niat untuk umroh, dan ahramtu bihi, dan saya niat ihram di sana lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi semena-mena karena niatnya karena Allah ta'ala. Wa yasihhu, dan tidak sah al-ihramu, tidak sah untuk ihram bil haji, untuk haji illa fi ashhurihi, selain pada bulan-bulannya haji. Jadi tidak sah kita berihram untuk haji selain pada waktu bulan-bulannya haji. Wahya, yaitu yang pertama Syawal, pada bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa Asyru Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'ul fajri lailatin nahr, dan akhirnya untuk fajar pada malam Idul Kurban atau malam Dzulhijjah tersebut. Wabaqil arkan, dan rukun-rukun yang lainnya, yaitu al-wuqufu bil Arafah, yaitu wukuf di Arafah, wa tawafu ifadati, dan tawaf ifadah, was sa'yu, dan sa'i, wal khalqu awil taqsir, dan mencukur atau memotong rambut. Jadi rukun-rukun yang dilaksanakan ini itu wukuf di Arafah, tawaf ifadah, dan sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Bisa diketahui memotong atau mencukur atau memotong rambut ini bisa disebut tahallul, karena di akhir runutan haji setelah kita bercukur, maka apa-apa yang diharamkan seperti membunuh hewan atau merusak tanaman pada saat haji kan diharamkan. Karena kita sudah mencukur rambut atau yang bisa disebut tahallul, dalam dasarnya halal, jadi kita sudah bisa melakukannya. Wa arkanul umrati, adapun beberapa rukun umrah, wahiyya arkanul haji, sama seperti rukun haji, illa wuqufa, selain wukuf. Jadi rukun-rukunnya umrah sama dengan haji kecuali wukuf, falaisa minha, karena tidak termasuk pada rukun umrah. Wajibu litawafi, dan pada saat tawaf diwajibkan satrul aurati, menutup aurat, wa taharatun, dan suci minal hadatsaini, dari hadas dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil, wa minan najasati, dan dari najis, otomatis ya, wa ayyakuna saw'a tawafati fil masjid, dan saat kita tawaf kita diharuskan tawaf 7 putaran di masjid. Wal baitu ani yasari, dan Ka'bah berada pada kiri kita. Wa huwa kharijun anhu, dan ia berada di luar. Wa yajibu, dan wajib, ayyakuna sa'yu, dan wajib ketika kita sa'i sab'an wa ba'da tawafan. Jadi sa'i juga 7 kali, ba'da tawafan, yang dilakukan setelah tawaf.
Wa ayyabda'a bis Sofa, yang kita awali di Bukit Sofa, yakhtiman bil Marwati, dan kita akhiri di Bukit Marwah, seperti dalam tuntunan. Wajibatul haji, adapun di sini adalah beberapa wajib haji. Pertama, al-ihramu minal miqat, dimana ihram dari miqat, wal mabitu layali tasyriqi bimina, dan mabit pada malam-malam tasyrik bimina, di Mina. Warramyu, dan melempar jumrah, wa tawaful wada, dan juga melakukan tawaf wada. Jadi wajib haji ada 4, yaitu ihram dari miqat, mabit di Mina, dan juga melempar jumrah, serta melakukan tawaf wada. Wa ammas sunanu, adapun yang dimaksud dengan sunnah-sunnahnya haji, yaitu fakullu ma siwa arkani. Jadi apapun yang dikerjakan selain rukun-rukun, wal wajibat, dan beberapa wajib-wajib haji. Faman taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yasihhal hajju, tidak sah hajinya, oke? Wala yahillu min ihramihi, dan tidak halal atau tidak bebas ihramnya, siwal arkani, ihram hatta ya'tiya bihi, sehingga dia menyelesaikannya. Jadi ketika di tengah-tengah kita tidak sah hajinya atau batal, maka kita harus mengulangi lagi sampai berhasil, agar kita bisa melakukan tahallul atau bebas. Wala yakhburuhu damun, dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan denda atau selainnya. Jadi kita melanggar rukun, maka tidak bisa diganti dengan dam. La ghairuhu, dan juga selain dam, jadi otomatis tidak bisa diganggu-gugat ya. Salah satun, adapun 3, minal arkani, dari beberapa rukun, la tafutuhu madama hayyan, dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup. Yaitu pertama, waya tawafu, tawaf, wa sa'yu, dan sa'i, wal khalqu, dan juga mencukur. Itu bisa digugat ya. Wa man taraka syai'an, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu minal wajibati, dari beberapa wajibnya haji, sahha hajjuhu, jadi tetap sah hajinya. Walazimahu damun, dan diwajibkan untuk membayar dam, ini tetap ya, harus membayar dam. Wa alaihi ismun illam ya'dzar, dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Jadi kalau kita diharuskan bayar dam dan tidak ada uzur, tapi kita tidak membayar, maka dosa yang akan kita dapat. Wa man taraka syai'an, dan barang siapa meninggalkan salah satu minas sunnani, dari beberapa sunnah, fala syai'a alaihi, maka tidak terkena apa-apa. Tapi jelasnya sunnah
Apabila kita kerjakan dapat pahala, dan apabila kita tidak kerjakan maka kita akan rugi. Jadi sebisa mungkin harus kita lakukan ya. Walakin tafutuhu fadilah. Nah, ini maka walaupun kita tidak kena apa-apa, tetapi kita akan terlewatkan al-fadilah, yaitu keutamaan akan kita lewatkan ketika kita tidak melakukan sunnah. Kita dengarkan tahrim dulu. Oke, kita akan lanjut menuju tetap masih pada bab haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dan haram satru ra'sir rajuli, menutup kepala bagi laki-laki. Wa wajhul mar'ati muhrimaini, dan juga menutup muka bagi wanita pada saat berihram. Au ba'dihima, atau menutup keseluruhan atau sebagiannya. Wal izalatu tufri wa sya'ri, dan juga memotong kuku, wa sya'ri, dan rambut. Oke, kita dengarkan adzan dulu.
Oke, karena ada selesai kita lanjut. Ulang lagi. Wadahnu sya'rir ra'si, dan memakai minyak pada rambut, wal lahyati, dan juga pada jenggot, wa tatayyubu jami'il badani, dan juga memakai wangi-wangian pada badan, seluruh badan, jami'il badani. Wa yahrumu, dan diharamkan aqdun nikahi, akad nikah, wal jima'u, dan jima atau bersetubuh, jima oleh suami istri ya. Wa muqaddimatu, dan juga permulaannya atau yang mengawali akad nikah atau jima. Wa itlafu kullal hayawani, atau membunuh binatang, beberapa binatang, barin, yang buas atau yang boleh dimakan, wahsyi makul. Oh ini yang buas, binatang daratan yang buas yang boleh dimakan. Mar'atu, dan oleh perempuan, karrojuli, seperti laki-laki lah, fil muharramati, pada hal yang diharamkan. Jadi sama ya, perempuan juga dilarang nikah, jima, bawaannya, merusak binatang darat, ada yang buas yang boleh dimakan juga tidak boleh, sama seperti laki-laki. Oke, karena bab haji sudah selesai, kita masuki bab baru, yaitu babul hifdzul qalbi minal ma'asi. Jadi adapun bab menjaga hati dari beberapa maksiat. Wa hifdzul qalbi, adapun yang dimaksud dengan menjaga hati minal ma'asi, dari beberapa maksiat, wajibun, itu diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada setiap umat muslim ya. Wa kadza hifdzul a'dha'i, dan juga menjaga anggota badan, azma'ati, yang ada 7. Fardun, ini juga wajib, fardu ain ya, berarti ala kulli muslimin, kepada setiap muslim Islam. Famiyal ma'asi qalbi, adapun contoh maksiat hati diantaranya asyaku fillahi ta'ala, yaitu ragu-ragu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita di sini itu harus yakin, kan kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita harus yakin kepada Allah. Jika kita mamang atau yang dimaksud ragu-ragu kepada Allah, ini bisa bahaya, dapat menuju kepada kesyirikan atau yang lainnya. Jadi berbahaya ini. Wal amnu min makrillah, atau merasa aman dari ancaman Allah. Ini bahaya juga. Apabila kita merasa aman dari ancaman Allah, padahal Allah sudah menurunkan ancaman ketika kita maksiat, dan hati kita tenang-tenang saja gitu. Katakanlah saat kita bermaksiat, yang harusnya di dalam diri kita ada hati nurani, dan ternyata hati kita itu ketika melaksanakan maksiat itu merasa biasa saja, tidak terjadi kekhawatiran atau bagaimana. Ini berbahaya bagi kita. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Wal qunutu min rahmatillah ta'ala, dan juga berputus asa dari kasih sayang Allah. Kan sudah banyak yang bilang Gusti Allah mboten sare. Jadi apapun yang terjadi di dunia, Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Jadi otomatis tidak mungkin kita ini luput dari kasih sayang Allah. Jadi kita tidak berputus asa. Tugas kita hanya ikhtiar dan bertakwa kepada Allah,
Dan setelah itu kita hanya perlu tawakal dan menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah. Jadi kita yakin karena Allah inda dzanni 'abdihi, insya Allah apapun yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, karena kita berusaha dan kita berprasangka baik pada Allah, tidak putus asa, maka Allah juga akan memberikan hal baik kepada kita. Mungkin seperti itu. Wa takabburu 'ala ibadillahi ta'ala, dan juga sombong kepada hamba-hambanya. Waria, dan ria, wa ujub, atau menyombongkan diri, bi ta'atillahi ta'ala, dengan taat kepada Allah. Ya, ini bahaya, dan kita sebagai manusia memang sulit melakukan ini. Jadi sulit untuk menahan adanya rasa sombong atau iri ketika kita ingin ibadah. Semata-mata kita ibadah hanya untuk dilihat oleh manusia lain, dan tidak usah memandang siapapun. Saya sendiri juga kadang juga sulit, pasti di dalam hati sini terselip ada rasa untuk ingin dilihat, untuk riya, ujub. Maka dari itu guru saya pernah bilang bahwa riya atau ujub ini memang sulit, harus dilatih. Jadi harus benar-benar kita harus banyak-banyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Wal hasadu, dan hasad, wa hikdul ala abdihillah, dan iri. Hasud dan iri dengki ini juga penyakit hati yang banyak terjadi juga di kalangan kita. Ketika teman kita memiliki mobil baru, motor baru, pasti dalam hati ini pasti akan terselip rasa iri. Dan itu adalah kewajiban kita untuk menjaga hati kita supaya tidak iri. Wa ma'nal hasadi, dan yang dimaksud dengan hasud di sini adalah karahatun na'mati ala muslimin. Jadi tidak suka, merasa tidak senang terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada muslim yang lainnya. Wa istiqaluha, dan merasa berat. Jadi apabila teman kita punya sesuatu yang bagus dan dia tidak punya, pasti iri dan dia hasud. Dan hasud ini lebih seperti perlakuan daripada iri ya. Setelah kita iri, akhirnya kita hasud, melakukan hal yang bisa dibilang ntar di sana kita menjahili, mengejek atau bagaimana. Jadi ya kayak lanjutan dari sifat iri sih. Lanjut, wa minha, dan diantaranya juga seperti al-idraru ala maksiatillah, terus menerus di dalam maksiat Allah. Ya, yang kita bilang tadi, kita melakukan maksiat Allah tanpa ada rasa takut di dalam hati nurani kita gitu. Harusnya kalau hati kita bersih, kita niat melakukan maksiat saja kita sudah tidak enak, takut gitu. Jika kita sudah merasa tenang ketika maksiat, nah ini baru bahaya. Bisa-bisa hati kita sudah mengeras seperti batu. Ini menjadi bahaya. Wal bukhlu biha aujaba Allah Ta'ala, dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan Allah padanya. Kita punya uang, tapi zakat kan kewajiban zakat, tidak mau. Itu juga termasuk penyakit hati. Wa su'u dhanni billahi wa bi khalqillah, dan buruk sangka kepada Allah pada makhluknya. Guru saya pernah bilang bahwa sejelek-jelek husnudzon itu terbaik, dan sebagus-bagus suudzon lebih baik dihindari. Nah, ini kita berburuk sangka kepada manusia saja tidak boleh, apalagi kepada Allah. Meragukan saya tidak boleh, apalagi berburuk sangka pada Allah. Bisa kita pikir lagi lah, kita ini hanya hamba Allah, dan kadang pun juga sering melanggar perintah Allah, dan bisa-bisanya kita berburuk sangka pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut ya. Wa taghyiru lima 'azama Allah,
dan merendahkan apa yang dilakukan kepada Allah. Min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw muslimin. Dan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, maksiat, Al-Quran dan juga orang muslim, au jannatin au nar, dari surga dan juga neraka. Jadi meremehkan, ini udah parah sih ini. Meremehkan apa-apa yang dilakukan Allah dan dilakukan oleh Allah. Jadi apa daya sebenarnya kita itu sebagai manusia di hadapan Allah? Tidak ada apa-apanya. Kenapa kita bisa sampai merendahkan apa yang dilakukan oleh Allah dan yang dimuliakan oleh Allah? Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikat. Dan semua dari yang disebutkan tadi adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Dan mana sebagian dari bulan tersebut, bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri. Nah, dan sebagian dari perbuatan tersebut dapat menjerumuskan kita dalam kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Wa a'yadu billahi ta'ala min dzalik. Dan kami berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah dalam penyakit hati. Jadi kenapa banyak orang bilang bahwa penyakit hati ini adalah lebih berbahaya daripada penyakit maksiat badan? Karena apapun yang kita lakukan itu pun banyak sedikitnya dari hati. Jadi apabila hati kita kotor, maka bisa jadi perbuatan-perbuatan badaniah yang kita lakukan juga ikut terkotori. Jadi bisa kita sering-sering melakukan maksiat kalau hati kita kotor ya. Maka dari itu jaga hati, tetap bertakwa kepada Allah. Kita masuk ke selanjutnya. Bab ta'atul qalbi, bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, adapun yang termasuk dalam taatnya hati, ketaatan hati, al-imanu billah, yaitu dengan iman kepada Allah. Jadi iman itu ada yang bilang terus bertambah, ada yang bilang terus berkurang, ada juga yang bilang terus bertambah dan berkurang. Pasang surutnya seperti air laut, ada orang bilang seperti itu ya. Jadi apa yang terjadi setiap saat kita harus, setiap orang ini harus meningkatkan imannya kepada Allah supaya kita akan mendapat sebuah keamanan karena berada di sisi Allah. Jadi tidak mengenal waktu ya, kita harus setiap saat meningkatkan iman kita kepada Allah. Wal yaqinun, dan keyakinan, kita harus yakin pada Allah. Tidak boleh ragu sedikit pun dengan Allah, karena kita sudah umat Islam ya. Dan apapun yang terjadi pasti akan kehendak Allah, berarti dari Allah. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Nah, ini juga berat sekali ini ikhlas ya. Dengan ikhlas maka kita akan sering bersyukur. Jadi semakin dekat dengan Allah intinya. Hati kita juga akan bersih, ya kita ikhlas, sering ikhlas. Wat tawadu, dan juga tawadu, kerendahan hati. Karena tadi juga disebutkan bahwa tinggi hati merupakan penyakit hati, sombong. Dan ini soalnya adalah rendah hati. Apa sih yang kita sombongkan di dunia ini? Apalagi kepada Allah, kepada sesama manusia saya tidak boleh. Jadi janganlah sombong, tetap rendah hati. Dan di mana-mana pun orang yang rendah hati, di situ pasti akan mendapat sebuah kebaikan juga. Wan nasihatu lil muslimin, dan juga menasihati kepada orang muslim. Tidak hanya menasihati, dengan kita mendengarkan beberapa nasihat juga, kita juga dapat membersihkan hati. Sering-sering mendengarkan mau'idah hasanah yang tentunya akan berbuah kebaikan bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi orang lain. Wasakha'u wa husnul dhanni, dan juga dermawan dan berbaik sangka, husnul dzan. Jadi kita juga harus dermawan
Jadi tidak hanya hablum minallah saja, karena rezeki datang dari Allah ya. Kita juga hablum minannas, seperti sering sedekah, dermawan, juga kita akan otomatis mendapatkan ketenangan hati. Jika kita lebih suka dermawan daripada bermaksiat, insya Allah Allah akan berikan ribuan nikmat kepada kita. Wa ta'zimi sya'airillah, dan mengagungkan syiar atau lambang-lambang Allah, seperti nama-nama Allah, sering memuji-muji, seperti membaca Asmaul Husna atau yang lainnya. Wa syukru ala ni'amillah, dan sering-sering bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pada kita. Karena apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita dapat dari tangan atau apapun, adalah sebuah nikmat yang tidak terkira, yang tidak bisa kita hitung berapa kali itu nikmatnya yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Kal islami, seperti nikmat Islam, wa ta'ati, dan nikmat ta'at, wa sa'il na'ami, dan semua nikmat yang kita dapat. Wa sabru 'ala bala'il, dan kita bersabar saat terjadinya bala atau musibah. Jadi saat kita sakit, tetap ingat Allah, tetap banyak-banyak zikir, insyaallah. Karena dunia ini yang menyembuhkan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter maupun obat itu pun hanya perantara Allah saja dalam menyembuhkan kita. Maka apapun yang terjadi tetap mendekatkan diri kepada Allah. Semisal al-amradi, seperti penyakit, wal mihani, dan juga ujian, wal mautil ahibbati, dan juga sabar meninggalnya kekasih, mautil yang meninggalkan kekasih kerabat, faqadul mali, hilangnya harta, wa tasallutin nasi, dan juga penguasaan manusia, wa sabru 'alal ma'asi, dan sabar saat di sini ada maksiat. Wasaqatum bi rizqi minallah, dan juga bersabar tadi, sabar dari maksiat, dan tetap ini wasaqatu bi rizqi minallah, yaitu berpegang teguh dengan rezeki Allah. Jadi rezeki itu kita yakinnya dari Allah, dan ikhtiar kita pun hanya berusaha. Rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, harus kita cari. Karena makom kita juga berbeda dengan para wali, dengan para jadi rezeki harus kita cari. Meskipun memang ada yang bilang rezeki Allah yang mengatur, benar, tapi kita juga harus usaha. Tidak boleh malas. Wabudul dunia, dan juga menjauhi dunia. Yang dimaksud menjauhi dunia ini bukan kita semena-mena tidak urus dunia, tidak makan, tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud menjauhi dari cinta dunia secara berlebihan. Karena ketika cinta dunia akan berbahaya, akan bisa-bisa menjadi tamak dan melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang berkaitan dengan dunia tersebut. Jadi berbahaya. Wa adawatun nafsi wa syaitan, dan memusuhi hawa nafsu dan juga syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabati wa ahli baiti wa tabi'in wa salihin wa ridha 'anillah, dan kita
dapat meningkatkan takwa kita, takwa hati kita, dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarganya Nabi, Ahlul Bait, para pengikutnya Nabi, dan juga orang-orang soleh, serta ridho kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan juga berpasrah kepada Allah. Tentunya setelah kita melakukan ikhtiar. Wa ghairu dzalika minal wajibatin al-qalbiyatil munjiyati, dan hal-hal lain-lain yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan, seperti melakukan hal yang dapat membuat kita lebih tenang, dekat dengan Allah, seperti itu. Selanjutnya, babul ma'asil jawarihi, bab yang menerangkan tentang maksiat dari anggota badan. Wa al ma'asi jawarihi, adapun uta atawi beberapa maksiat tentang anggota badan. Yang pertama, ma'asil batni, maksiatnya perut. Fa ma'asil batni, yang dimaksud dengan maksiat perut, mislu aklir riba, memakan harta riba. Dengan kita makan harta riba pun apa yang karena makanan ya akan menyatu dengan badan kita, otomatis juga yang ada di badan kita juga barang-barang yang haram seperti riba. Wa syurbi kullil muskirin, dan meminum perkara yang memabukkan. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Astagfirullahaladzim, ini sudah parah nih. Wa kullil ma haramallahu alaihi minal makulati wal masyrubati, dan meminum atau memakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi sudah tertera larangan Allah tentang makanan yang haram. Wajib kita sebagai umat Islam untuk menjauhi hal tersebut. Faqad la'anallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya melaknat akila riba, orang yang makan harta riba. Wa kullu man a'ana al aklihi, dan juga orang-orang yang membantu dalam transaksi riba tersebut. Wa lana syaribal khamri, dan juga Allah melaknat peminum khamr. Wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta ba'iha laha, dan juga melaknat para peminum khamr dan juga orang yang membantu transaksi jual beli khamr tersebut. Selanjutnya, al-ma'asil lisan, maksiat lisan. Maksiat lisani katsiratun. Asyiratun aidan. Jadi maksiatnya lisan ini banyak juga. Mislul riba. Ini sering terjadi pada kita, riba atau rasan-rasan. Maka kita tentunya harus menjaga. Dzikruka akhak al-muslimina biha yakruhu wa in kunta shadiqan. Jadi ghibah yang dimaksud ini adalah ketika kalian menyebutkan atau menggunjing saudaramu yang muslim dengan apa yang tidak ia sukai meskipun benar. Jadi ya rasan-rasan tentang hal yang buruk meskipun itu benar. Wa namimati, dan juga engkau berbohong, engkau wa namimati, dan mencela, wa kadiban, berbohong, wa tasymi wa syatmi wa sabbi wa la'ni ghairaha, dan mencela, mencaci maki, melaknat dan lain sebagainya. Selanjutnya, ma'asyil aini, maksiatnya mata. Adapun maksiat mata yaitu mislu nazari ila nasa'i wal ajnabiyyati. Dan juga maksiat mata seperti melihat perempuan atau perempuan ajnabiyah atau perempuan yang bukan mahramnya, melihat dan juga melihat wa nazaru aurati, dan juga melihat aurat, wa nazari istihqari ila muslimin, dan juga melihat, tapi di dalam melihat itu kita merendahkan orang lain. Kita melihat orang yang miskin, terus kita dalam hati kita merendahkan, itu juga termasuk maksiat dari mata. Dan juga wa nazari fil baitil muslimin bi ghairi iznihi, dan melihat kepada rumah orang lain tanpa seizinnya, seperti menguntit ya.
tidak boleh. Itu termasuk maksiat mata. Terus yang keempat yaitu ma'asil udhni, maksiat dari telinga. Ma'asil udhni atau yang dimaksud sebagai maksiat dari telinga yaitu kal istima'i ilal ghibah, mendengarkan ghibah itu juga termasuk maksiat. Jadi sebisa mungkin kita menghindari ya mendengarkan ghibah gitu. Dan bergabung di forum ghibah juga harus bisa mungkin dihindari. Wa ghairu dzalika minal muharramat, dan juga meninggalkan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan haram. Hanya ma'asil yadi, maksiat tangan. Adapun maksiat tangan ya, ma'asil wal ma'asil yadi kas at-tadfifi fi kaili wal wazni, yaitu seperti mengurangi takaran pada timbangan saat kita berjualan. Maksudnya ini juga termasuk maksiat karena menipu. Wal khiyanati, juga berkhianat. Wasariqati, juga mencuri. Wah, ini juga sudah jelas-jelas kita mencuri adalah maksiatnya tangan. Wasail mu'alamatil muharramati, dan juga melakukan pekerjaan atau muamalah yang haram seperti kal qatli wa darbi bi ghairi haqqi, dan juga membunuh dan memukul tanpa adanya hak atau wewenang. Jadi kalau kita perang bunuh kan juga perbantangan, cuman karena di situ perang dan membela Islam otomatis juga tidak apa-apa. Kalau di sini tanpa adanya hak atau wewenang, memukul atau apapun itu juga tidak boleh. Selanjutnya ma'asir rijli, maksiatnya kaki. Ma'asir rijli atau yang dimaksud dengan maksiatnya kaki, masyu fi si'ayati bimuslimin au qatlihi. Adapun hasilnya berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya. Jadi berjalannya kita menuju maksiat juga termasuk maksiatnya kaki. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau berjalan menuju perbuatan yang membahayakan. Nah, ini wa ghairu dzalika min kulli ma hurmatil masyu ilaihi, dan juga melakukan hal yang haram atau berjalan menuju perlakuan yang haram, itu berjalannya itu termasuk maksiatnya kaki. Jadi kita harus berhati-hati kita berjalan ya. Dan yang sering terjadi nih saya sebutkan, menggosok ini sering kali terjadi. Jadi sangat berbahaya karena ada yang bilang setiap kita menggosok, setiap langkahnya 7 lapis bumi besok di akhirat akan dinaikkan di punggung kita ini. Dan sudah berapa langkah kaki kita jika menggosok. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari maksiat-maksiat tersebut. Selanjutnya, ma'asyil farji. Nah, maksiatnya farji atau kelamin. Ma'asyil farji adapun maksiatnya kelamin, kazina seperti zina, wal liwat itu zina tapi melakukan jalan belakang. Wal istimna'il bil yadi, dan istimna' menggunakan tangan. Wa ghairiha min ma'asil farji, dan lain sebagainya dari maksiatnya farji. Selanjutnya ma'asil badani, yang dimaksud dengan maksiatnya badan. Wa maksiati bi kulli badan, maksiatnya badan itu seperti kalau uquqi bil walidaini, seperti durhaka kepada kedua orang tua dan seluruhnya ini ya. Wal firari minal zahfi, dan juga termasuk lari dari peperangan. Wa huwa minal kabair, termasuk dari dosa besar ya. Berkhianat, seperti berkhianat. Wa ghairu ma dzukira minal muharramati mislu qati'ati ar-rahim wa dzulmin nas, dan juga memutus silaturahmi atau persaudaraan, dan juga menganiaya sesama manusia. Semoga Allah memberikan kita perlindungan dari berbagai maksiat. Langsung kita akan menuju keterangan yang terakhir, yaitu Qunut Syafi'i. Di sini pada Qunut Syafi'i ini, pada mazhabnya Imam Syafi'i, kita pada saat subuh disunah muakkadkan kita
untuk membaca kunut. Nah, kita juga bisa belajar, walaupun kita tidak menganut Imam Syafi'i, kita juga tetap bisa mempelajarinya. Dan di sini adalah di kitab ini diterangkan lafadznya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina, kita menggunakan dhamirna untuk berdoa pada kita dan bersama orang lain. Sedangkan awal kita sendiri jadi Allahumma hdini. Jadi saya akan berdoakan doanya untuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima adait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innaka la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait walaka syukru ala ma an'amta bihi awlid nastaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi salim alhamdulillahirabbil. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk bagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami kesehatan bagaimana orang-orang yang Engkau telah uruskan perkara mereka, dan berilah keberkahan atas kami atas apa-apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungi kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sungguhnya Engkau menetapkan suatu dan tidak ada ketahuan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidak akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Maka Engkau maha suci wahai Tuhan kami, dan Engkau lah maha tinggi, maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami mohon ampun padamu, kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad SAW, dan kepada beliau, sahabat-sahabat beliau. Karena pembahasan kita selesai, mungkin bisa saya cukupkan. Karena di sini saya tekan lagi, karena di sini masih pembelajaran, barangkali ada salah mohon dibetulkan, dan juga mohon maaf karena sesungguhnya apa yang baik dan saya ucapkan tadi murni dari Allah SWT, dan apa yang salah itu murni karena kekurangan saya sendiri. Mungkin sekian saya cukupkan. Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.